Hai Kak, berjumpa lagi dengan saya di channel Miss Elsin. Jadi di video kali ini kita akan belajar membuat tas bahu dengan gaya yang simple dan elegan. Untuk tusuk saya hanya menggunakan tusuk dasar, yaitu tusuk single crochet saja. Kemudian untuk panjang tas adalah 25 cm dengan tinggi 14 cm, dan untuk lebar tas adalah 5 cm. Dan untuk bagian handle saya menggunakan dari bahan kulit sintetis dengan panjang 55 cm. Dan kemudian untuk bagian penutup saya menggunakan resleting. Lalu di bagian dalam saya menggunakan lapisan dengan bahan plastik tebal atau yang biasa kita gunakan untuk taplak meja agar tas menjadi tegak atau kokoh tapi juga ringan. Kemudian untuk ruangannya sendiri sangat lebar, kita bisa membawa dompet ataupun handphone. Oke, langsung saja kita siapkan bahan. Kita membutuhkan 2 gulung benang poligilap. Kemudian untuk hook saya menggunakan hook nomor 4, kemudian resleting dan kepala ridge-nya. Lalu untuk lapisan saya menggunakan plastik tebal transparan yang biasa kita gunakan untuk taplak meja. Untuk link pembelian bisa cek di box deskripsi. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu ring D, sediakan 2 pieces. Kemudian untuk handle, saya menggunakan handle dari kulit sintetis seperti ini. Kalian bisa menggantinya dengan handle yang kalian buat dari rajutan juga, tapi kalian juga harus menyediakan candalan seperti ini sebanyak 2 pieces. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk cara merajutnya, kita buat rantai awal dengan panjang 45 kali plus 1, jadi total 46 kali tusuk rantai. Dan setelah selesai membuat 46 tusuk rantai, kemudian untuk baris 1 hingga ke 30 kita akan membuat tusuk single crochet semuanya. Kita buat dulu tusuk single crochet sebanyak 45 tusukan di baris pertama, kemudian kita selesaikan hingga baris ke 30. Dan hasil jadinya seperti ini setelah kita mendapat 30 baris tusuk single crochet. Kemudian untuk baris selanjutnya kita akan membuat tusuk pengurangan di awal dan akhir baris. Kita masuk baris ke 31, kita buat tusuk single crochet tapi kita skip satu lubang di sini, kemudian langsung buat tusuk single crochet di lubang berikutnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tusuk single crochet lagi sebanyak 41 kali.
Setelah selesai membuat 41 tusuk single crochet, kemudian untuk tusuk terakhir kita skip satu lubang di sini, kemudian langsung masuk ke lubang terakhir, kita buat satu kali tusuk single crochet. Kita skip bagian ini, kemudian masuk ke lubang terakhir. Di sini kita buat tusuk single crochet. Ya, seperti ini. Kemudian kita masuk baris ke 32, caranya sama seperti baris 31, kita buat tusuk single crochet, tapi kita skip satu lubang di sini. Kemudian kita langsung masuk lubang berikutnya untuk membuat tusuk single crochet. Kemudian lanjutkan membuat 39 tusuk single crochet. Setelah selesai membuat 39 tusuk single crochet, kita berada di titik ini. Kita akan membuat satu kali tusuk single crochet lagi, tapi kita skip bagian ini, kemudian masuk ke lubang terakhir, kita buat tusuk single crochet. Oke, seperti ini. Baris ke 32 sudah selesai, kemudian kita masuk baris ke 33. Caranya sama dengan baris kedua tadi, kita akan membuat tusuk single crochet, kita skip satu lubang, kita buat satu kali, kemudian lanjut membuat 35 tusuk single crochet. Untuk baris ke 33 nanti hasilnya pastikan ada 39 tusukan. Kita lanjutkan dulu membuat tusuk single crochet. Nah, kita sudah selesai berada di titik ini. Kita buat satu kali tusuk single crochet lagi, kita skip satu lubang. Kemudian masuk baris ke 34, caranya sama, kita skip dulu satu lubang, kemudian mulai membuat tusuk single crochet. Dan setelah berada di titik ini, seperti biasa kita skip satu lubang, kemudian masuk ke lubang terakhir, kita buat satu kali tusuk single crochet. Kita masuk baris ke 35, kita skip satu lubang seperti biasa, kemudian buat tusuk single crochet sebanyak 27 tusukan. Dan masuk di akhir baris, kita skip lagi satu lubang, kita buat di lubang berikutnya seperti ini. Kemudian kita kelilingi dengan menggunakan tusuk single crochet di bagian sisi samping, kemudian bawah, kemudian samping lagi. Kita masuk lengkungan, kemudian berhenti di titik ini. Kita mulai membuat tusuk single crochetnya ya. Dan hasil jadinya seperti ini ya. Kita buat bentuk seperti ini, 2 lembar. Kemudian kita akan membuat bagian sampingnya, kita buat slip knot. Kemudian tusuk rantai sebanyak 5 kali. 1,
2, 3, 4, 5. Kemudian baris pertama hingga baris 10 kita buat tusuk single crochet 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk baris kedua, kita buat tusuk single crochet semua sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Masuk baris ketiga, kita buat 4 kali tusuk single crochet. Kita lanjutkan hingga baris ke-10. Setelah selesai hasil jadinya seperti ini, kemudian kita masuk baris ke-11, kita buat tusuk penambahan di awal baris dan akhir baris dengan membuat tusuk INC, yaitu 2 kali tusuk single crochet di dalam satu lubang, 1, 2, kemudian lanjut membuat 2 kali tusuk single crochet, 1, 2, kemudian di akhir baris kita buat tusuk INC lagi, kita buat 2 kali tusuk single crochet di dalam satu lubang, 1, 2, dan pastikan hasilnya ada 6 kali tusukan. Kemudian kita masuk baris ke-12 hingga baris ke-15 kita membuat tusuk single crochet semuanya. Jadi di setiap baris kita buat 6 kali tusuk single crochet hingga nanti baris ke-15. Kemudian kita masuk baris ke-16. Untuk baris ke-16 kita awali dengan tusuk penambahan, yaitu 2 kali tusuk single crochet di dalam satu lubang, 1, 2, kemudian lanjutkan 4 kali tusuk single crochet di setiap lubang, 1, 2, 3, 4, kemudian masuk ke lubang terakhir kita akan membuat tusuk INC, kita buat 2 kali tusuk single crochet, 1, 2. Oke, seperti ini hasilnya ada 8 tusukan, sudah terlihat melebar bagian atas. Kemudian kita masuk baris ke-17. Untuk baris ke-17 hingga 20 kita akan membuat tusuk single crochet semuanya dengan jumlah 8 tusukan di setiap barisnya. Hasil jadinya seperti ini, terlihat melebar ke atas. Kemudian kita masuk baris ke-21, kita buat tusuk penambahan di awal baris, yaitu buat 2 kali tusuk single crochet di satu lubang, 1,
2, kemudian lanjutkan 6 kali tusuk single crochet di setiap lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian lubang terakhir kita buat tusuk penambahan lagi, yaitu 2 kali tusuk single crochet di dalam satu lubang. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk baris ke 22, kita buat tusuk single crochet sebanyak 10 tusukan dan kita lanjutkan hingga baris ke 113. Dan hasil jadinya seperti ini setelah kita mendapatkan baris ketiga. Setelah kita selesai membuat baris ke 113, hasilnya memanjang seperti ini. Kemudian untuk baris ke 114 kita akan membuat tusuk pengurangan dengan cara kita skip satu lubang di bagian paling depan. Kita skip bagian lubang pertama, kemudian masuk lubang kedua, kita akan membuat tusuk single crochet 1 kali. Oke, seperti ini. Kemudian lanjutkan membuat 6 kali tusuk single crochet di setiap lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita skip satu lubang di sini, kemudian masuk ke lubang terakhir, kita buat tusuk single crochet. Nah, seperti ini. Dan jika dihitung kita mendapat 8 tusukan. Kemudian masuk baris ke 115, kita membuat tusuk single crochet semuanya sebanyak 8 kali di setiap baris dan kita akan lanjutkan hingga 118, atau kita akan membuat tusuk single crochet semuanya sebanyak 4 baris. Oke, kita sudah selesai membuat baris ke 118, kemudian kita masuk ke baris 119. Kita skip bagian lubang pertama, kita masuk lubang kedua, kita buat tusuk single crochet 1 kali, kemudian lanjutkan membuat 4 kali tusuk single crochet 2, 3, 4, kemudian kita skip satu lubang, kita buat 1 kali lagi tusuk single crochet.
Oke, hasilnya seperti ini. Untuk hasil jadinya ada 6 tusukan. Kemudian kita masuk baris ke 120 hingga 123, kita buat tusuk single crochet semuanya. Di setiap barisnya kita buat 6 kali tusuk single crochet. Jadi kita akan membuat 4 baris dengan menggunakan tusuk single crochet semuanya. Kemudian kita masuk baris ke 124, kita skip satu lubang di sini. Kemudian kita buat 1 kali tusuk single crochet, lanjut membuat 2 kali tusuk single crochet, 1 2, kemudian kita buat lagi tusuk single crochet, kita skip satu lubang, kemudian masuk ke lubang terakhir, kita buat tusuk single crochet 1 kali. Untuk baris ini kita dapat 4 tusukan. Kemudian kita masuk baris ke 125 hingga 134, kita membuat tusuk single crochet semuanya sebanyak 4 kali di setiap barisnya. Jadi kita akan membuat 10 baris dengan tusukan yang sama dan hitungan yang sama, yaitu 4 kali. Dan hasil jadinya seperti ini, memanjang kemudian lancip di bagian ujungnya. Kemudian kita akan mengelilinginya dengan tusuk single crochet. Untuk hasil jadinya seperti ini ya. Oke, untuk bagian rajutan kita pastikan mendapat 3 bagian ini. Kemudian kita juga akan membuat bagian lapisan ya. Kita ambil bahan plastik tadi, kemudian kita akan mencetaknya sesuai dengan bentuk rajutan. Dan kita beri kampu selebar 1 cm saja, lalu kita gunting. Kemudian kita jiplak juga bagian pinggir tas atau bawah dengan cara yang sama dengan kampu 1 cm. Kemudian kita gunting. Oke, kemudian kita pastikan untuk bagian rajutannya kita mendapat 3 bagian. Begitu juga dengan innernya atau lapisannya, kita juga membuat 3 bagian seperti ini. Kita sisihkan dulu bagian lapisan ini.
Kita akan melanjutkan bagian rajutan ini. Kita akan menggabungkan bagian depan tas dengan bagian samping atau bawah tas. Langkah pertama, kita hitung dulu sebanyak 10 baris, kemudian kita lipat seperti ini. Kita ambil ring D-nya, kita masukkan di sini. Lalu kita posisikan seperti ini, kita gabungkan di bagian yang lancip. Untuk bagian lengkung kita taruh di bawah. Kita masukkan jarum di kedua lapisan seperti ini. Kemudian masukkan juga di bagian depan tas. Oke, seperti ini. Kemudian kita mulai membuat tusuk single crochet. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan membuat tusuk slip stitch untuk menjahit bagian ini atau untuk menyatukan bagian ini. Kita buat tusuk slip stitch di setiap lubang. Caranya seperti ini ya. Kemudian untuk tusuk terakhir kita akan menggabungkan bagian belakang tas. Kita gabungkan seperti ini. Kita buat tusuk terakhir di ketiga lapisan. Oke, seperti ini. Kemudian tusuk rantai satu kali. Lalu kita lanjut membuat tusuk single crochet sama seperti tadi hingga selesai.
Oke, setelah kita sampai di titik ini, kita akan membuat tusuk slip stitch sama seperti bagian sampingnya tadi. Hasilnya seperti ini ya, kita sudah selesai untuk bagian rajutannya. Hasil jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjut membuat bagian lapisannya, yaitu dengan cara yang sama kita gabungkan di setiap bagian sama persis seperti tadi, tapi kita akan menggunakan mesin jahit. Untuk langkah pertama kita akan memasang resletingnya dulu. Kita gabungkan resleting dengan lapisan pertama, kita jahit di sebelah sini. Nah, ini saya sudah menjahitnya. Untuk resleting saya ganti menggunakan resleting yang sudah jadi. Kemudian lanjut menggabungkan bagian satunya dengan resleting juga, posisikan seperti ini. Kemudian kita jahit di bagian ini. Hasil jadinya seperti ini. Setelah selesai memasang resleting, kita akan menggabungkan bagian samping. Untuk tipsnya, kita lipat dulu, kemudian kita gunting bagian tengahnya seperti ini. Kita tandai dengan sedikit menggunting di bagian ujung, ya, seperti ini. Kita buat 2 titik. Ya, seperti ini. Begitu juga dengan bagian tas tadi, kita juga akan menggunting sedikit seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian cara menjahitnya, kita gabungkan bagian yang sudah kita gunting tadi, kita jahit dari titik ini ke pinggir, kemudian ulangi lagi dari tengah ke pinggir. Ya, hasilnya seperti ini. Kita sudah menjahitnya seperti ini. Kemudian kita akan menjahit sebelah sisi satunya dengan cara yang sama. Oke, hasil jadinya seperti ini ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja ke dalam rajutan. Kemudian kita akan menjahitnya dengan jarum tangan dan benang jahit. Ini untuk tasnya sudah selesai, kemudian kita tinggal candelkan saja handle. Dan pembuatan tas pun sudah selesai.
Oke, sekian tutorial dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Untuk kalian yang ingin request tutorial apa untuk video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.